ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semuanya bisa jumpa lagi di kajian ini. Innal a'idin wal faizin. Semoga kita tergolong menjadi orang-orang yang kembali suci dan orang-orang yang akan sukses mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah setahun kita semuanya mengkaji kitab ini, yaitu Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Adab Islam di dalam membina hubungan rumah tangga. Semoga harapannya ilmu yang telah kita dapat selama 1 tahun itu menjadi ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insyaallah. Kita bisa semakin harmonis dalam rumah tangga, juga hubungan kekeluargaan yang lainnya. Jadi yang namanya usrah itu, kata-kata al-usrah itu bukan hanya antara hubungan suami istri aja, tapi rumah tangga secara keseluruhan. Baik antara bapak dan anak dan ibunya, kemudian satu hubungan dengan kerabat, mertua dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita kemarin sudah, kalau kita lihat sudah banyak bab ya, sudah banyak bab yang kita bahas sebenarnya. Di mukadimah kitab ini, kemudian setelah itu adab suami istri juga sudah kita bahas secara detail. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bab yaitu yang berikutnya, hubungan kekeluargaan tapi yang sifatnya eksternal. Hubungan kekeluargaan tapi yang sifatnya eksternal. Jadi bukan inti keluarga. Yang akan kita bahas di sini nanti 3 hubungan. Hubungan dengan kerabat, hubungan dengan pelayan, dan hubungan dengan tetangga. Ini nanti insya Allah yang akan kita bahas di pertemuan kali hari ini. Nah, beliau Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya beliau menyebutkan al-adabul lati takhussu alaqatil usrati bil ghairiha. Adab-adab yang membahas khusus tentang hubungan antara keluarga inti dengan faktor eksternal di luar keluarga itu. Ai al-alaqatil kharijiyah. Itu hubungan-hubungan yang sifatnya eksternal. Pertama, ula alaqatul usrati bil qarabati wa dzawil arhami. Wa dzalika bisilati wal mawaddati wal ihsani ilaihim wa ziyarati lahum wat tafaqqudi li ahwalihim was su'ali anhum. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Rawahu Tirmidzi. Hubungan eksternal yang pertama adalah hubungan antara keluarga dengan kerabatnya. Nah, kerabat itu dzawil arham, orang-orang yang punya hubungan spesial dengan kita. Jadi kerabat itu ya termasuk seperti kakak adik begitu ya, mertua. Kemudian setelah itu juga paman, bibi, saudara ayah, saudaranya ibu, saudaranya kakek, saudaranya nenek, dulu ke atas ke bawah ya berarti keponakan. Itu semuanya adalah hubungan kekeluargaan yang termasuk qorobah. Nah, qorobah itu macam-macam ya. Ada qorobah yang dia itu berhak mendapatkan warisan, ada qorobah yang nggak berhak mendapatkan warisan. Nah, macam-macam memang. Tapi yang jelas tuntutannya kepada semua kerabat kita diperintahkan untuk berbuat bagus. Wadalika, gimana cara berbuat bagusnya? Bisilati, berusaha nyambung. Wal mawaddati, menunjukkan rasa senang. Wal ihsani ilaihim, kemudian berbuat baik kepada mereka. Waziyarati lahum, mengunjungi mereka. Wattafaqqudi li ahwalihim wasu'ali anhum, dan kita berusaha mencari tahu tentang keadaan mereka sesungguhnya.
wasu'ali anhum, dan juga tanyakan kabar mereka dan lain sebagainya. Itu intinya kerabat itu kan punya hubungan, ya kan, punya hubungan. Gimana caranya silaturahim itu jaga hubungan itu tetap ada, bahkan tetap rekat terus. Kalau qati'ur rahim itu putus begini. Tapi kalau silaturahim, silah nyambung, ar-rahim kerabat. Itu silatul arham. As-silatu nyambung, al-arham kerabat. Silatun nyambung, al-arham kerabat. Nyambung dari satu ya. Silatul arham begitu. Nyambung. Nah, ini namanya silaturahmi begitu. Caranya gimana? Berusaha nyambung itu gimana? Nanyakan kabar. Sekarang Masya Allah sudah ada HP. Nanyakan kabarnya, assalamualaikum, sehat ya, sehat, alhamdulillah. Maka itu menunjukkan rasa senang kita dengan mereka. Kalau misalkan ada yang anaknya punya prestasi, kemudian kita menyampaikan pujian, Masya Allah anak kamu lah. Senang orang dapat kabar begitu itu. Satu, berbuat baik. Kenapa kita bisa, kalau kita tidak punya hadiah, tidak bisa ngasih hadiah sesuatu yang istimewa buat mereka. Karena mungkin jadi kekerabatan itu pernah dijelaskan oleh Habib Salim Asy-Syatiri di masjid ini, saya masih ingat. Beliau mengatakan begini, hubungan kekerabatan itu, silaturahmi itu paling nggak ada 3 macam. Mampu sama yang mampu. Kita mampu mau silaturahmi kepada yang mampu. Gimana? Ya berarti silaturahmi kita dengan menjaga hubungan baik. Jangan sampai ada yang memutuskan hubungan baik ini. Kemudian setelah itu bagaimana caranya tetap nyambung. Paling enggak kalau sama-sama mampu ya nggak harus kasih hadiah terus, enggak, kalau mampu kok dia. Tapi setidaknya nyambung, saling nanyakan kabar, jaga kerukunan, dan momen-momen tertentu kasih hadiah. Contoh, biasanya orang ini ngasih hadiah itu momen-momen itu kayak misalkan ini seperti saat Ramadan, nganterin makanan gitu loh. Namanya menyambung tali silaturahmi itu, gitu ya. Dan makanan ketika Ramadan gitu. Kita tahu makanan kesukaannya dia, misalkan nasi kebuli kasih. Pesankan kalau nggak mau buat dia pesankan, kasih, kirimkan. Namanya menjadi kerabatan. Mampu sama mampu. Atau kalau misalkan dia mantu, nah, dia punya hajat, dia mantu, atau misalkan ada siapa yang meninggal begitu daripada keluarganya, ya kita misalkan ya ada yang meninggal dari keluarganya dia, ya kita kirim. Misalkan orang tuh kalau mau ada jenazah itu kan yang paling diperlukan kan ada tamu-tamu kan, kirim 1 dus air mineral ke sana, 1 dus air mineral ke sana begitu. Dan setelah itu kalau misalkan dia lagi mantu, ya kita ngasih hadiah. Saya nanti bagian nyiapin ininya, misalkan gimana. Nah, itu namanya menyambung tali silaturahmi itu seperti itu. Kalau mampu sama mampu. Yang kedua, tidak mampu sama tidak mampu. Wah, ini tidak ada yang bisa dikasih. Ini tidak mampu, ini juga tidak mampu. Ya sudah, saling mendoakan kalau gini. Nah, jadi jalin rukun, saling mendoakan. Gitu. Kita mampu sama kerabat kita yang tidak mampu. Caranya gimana? Memperdulikan keadaannya. Wattafaqud ahwali, memperdulikan keadaannya. Jadi orang itu jangan nunggu diminta baru peduli. Jangan. Anda itu menyelidikin keadaan keluarga Anda, dan Anda berusaha cari tahu ini mampu apa enggak, Anda cari info tentang gitu, itu bagus. Anda tanya-tanya, ini keluarga saya mampu enggak ini? Kalau misalkan orang mampu, ya Anda kasih sesuatu apa yang Anda bisa. Apa yang Anda bisa? Kadang-kadang untuk peduli itu enggak perlu ongkos yang mahal sih. Dari kerabat kita terdekat, insya Allah semoga kita semua tergolong orang yang mampu, insya Allah ya. Teman yang mendengarkan kajian ini semoga tergolong orang yang mampu, insya Allah. Dari kerabat kita yang terdekat, dari kerabat kita yang terdekat, katakanlah ada berapa rumah yang nggak mampu. Misalkan ada 2 rumah. Lalu kita semua kasih rezeki, paling tidak kita 1 bulan rumah yang ini kita kirimin beras. Mungkin 1 bungkus 5 kiloan tuh, 3 bungkus 15 kilo atau mungkin 20 kilo. Tiap bulan
Anda perhatikan tanggalnya, setiap tanggal sekian nanti saya kirim ke keluarga saya. Keluarga saya itu menyambung tali silaturahmi. Apalagi kalau Anda mampu, keluarga Anda tidak mampu, ini nyambung tali silaturahmi. Dimulai dari yang paling dekat dulu, kemudian saya dilihat dari yang paling nggak mampu. Itu ukurnya begitu ya. Akhirnya saya sering menyampaikan di mana-mana, yang paling kasihan itu adalah orang yang nggak mampu di antara keluarga yang mampu. Kasihan itu. Dirinya nggak mampu di tengah keluarga yang mampu itu sudah merupakan satu ujian tersendiri. Setelah itu tidak diperhatikan oleh saudara-saudaranya yang mampu. Ujian yang kedua. Ujian yang ketiga, orang nggak mau nolong. Kenapa? Karena dianggap keluarganya sudah pada mampu. Anda bisa bayangkan, kasihan kan? Makanya kalau mau nolong orang itu, nggak usah pakai ini keluarga mampu apa enggak. Oh, saya begitu. Tolong aja, kasih aja apa yang Anda bisa kasih. Ini kalau nggak usah pikir ini keluarga mampu, ini keluarga nggak mampu, ini keluarganya punya atau ini keluarga nggak punya. Nggak usah. Sekalipun saudaranya kaya, kalau dia itu orang nggak mampu kasih, belum tentu dia itu dikasih sama saudaranya. Di antara tipu daya setan itu nih, di antara tipu daya setan itu kadang-kadang kalau orang itu mau sedekah, dia lagi gimana caranya biar orang nggak sedekah, orang itu kikir. Dihalang-halangi sama setan. Kamu nanti jangan pakai uang kamu. Nanti kalau kamu tiba-tiba sakit gimana? Nanti kalau kamu tiba-tiba melarat gimana? Nanti kalau kamu gimana? Terus setan itu pasti akan goda. Gak ada berhentinya setan itu goda. Kalau kamu tiba-tiba sakit, kalau kamu pasti begitu. Anda bisa bayangkan, orang nggak mau sedekah, kenapa? Karena khawatir takut suatu saat akan sakit. Yang jamin dia bakal sakit terus siapa? Yang jamin dia pasti akan terjadi penyakit ini siapa? Nggak ada kan? Tapi dia khawatir dengan perkara yang tidak akan terjadi, dan dia nyimpen harta itu berarti dia mendatangkan penyakit. Wah, tentu nggak dikeluarkan bisa nyimpen. Alhamdulillah, min. Ya, orang itu suruh sama Allah. Ana indah dhanni abdi bi falyadhun nabi masya. Kata Allah dalam hadits qudsi, aku tergantung prasangka hambaku. Silahkan hambaku mau berprasangka apa model apapun kepada Allah. Jadi yang kasihan itu tadi, saya ulang lagi, paling kasihan itu orang yang hidup di tengah kerabat-kerabat yang kaya sedangkan dia nggak mampu. Yang satu wujudnya kerabatnya sampai mampu, dia sendiri gak mampu, sudah merupakan satu ujian. Kerabatnya kadang-kadang gak peduli ujian yang kedua. Ujian yang ketiga, orang mau kasih gak jadi, kenapa? Dilihat, oh ini kakaknya kaya, kakaknya sudah kaya kok, kan sudah ada yang ngurus. Belum tentu. Nah, kerabat ini kalau kita mampu dan kerabat kita gak mampu, maka sambung silaturahmi, kita menjaga, kita berukun dan berusaha memberi apa yang bisa kita berikan untuk keperluan sehari-hari gitu ya. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabda Rasulullah SAW, ta'allamu min ansabikum, kamu belajarlah dari ilmu nasab kamu semuanya. Belajarlah kamu itu tentang nasab, ma tasiluna bihi arhamakum, sekiranya agar kamu bisa menyambung tali silaturahmi. Ya. Nah, ini termasuk dalilnya orang itu suruh belajar nasab. Jadi kita nih gini, paling tidak ya, tidak itu kita begini. Kita tahu siapa saja saudaranya ayah kita, tahu siapa saja saudaranya ibu kita, saudaranya kakek kita, saudaranya nenek kita. Namanya ilmu nasab ini. Orang itu yang mempelajari nasab, maka dia nanti akan bisa ketemu sama keluarganya. Yang bisa ketemu dengan keluarganya begitu. Nama saya Muhammad, ayah saya Husin, ayahnya lagi Muhammad Anis, ayahnya lagi Alwi. Saya mungkin pergi ke satu tempat, nanti ketemu sama satu orang, ternyata namanya nyambung. Oh, kakeknya sama ternyata, sama-sama punya kakek sama, nyambung ke silaturahmi. Jadi belajar nasab itu adalah untuk menyambung tali silaturahmi.
Kita baru tahu keluarga-keluarga dekat kita, biar kita bisa menyambung tali silaturahmi. Jadi silaturahmi itu sangat penting sekali dan banyak sekali hadis yang menerangkan tentang silaturahmi. Bahkan kalau seandainya kerabat kita itu memutuskan hubungan dengan kita, tetap kita diajarkan menyambungkan tali silaturahmi antara kita dengan dia. Jadi menyambung tali silaturahmi itu bukan kayak orang dagang ya. Saya ngasih, dia harus ngasih, enggak. Nyambung tali silaturahmi itu niatnya untuk bagian ibadah. Kenapa? Allah tuh seneng tali kekerabatan yang nyambung. Dan sekalipun kerabat kita itu mungkin nggak baik sama kita, nggak merespon kebaikan kita dan lain sebagainya, tetap kita sambung. Kenapa? Saya nggak peduli responnya dia. Yang penting dengan saya nyambung ini, saya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Rata-rata sebab orang itu terpecah belah itu adalah syaitan di dunia. Jadi setan itu yang pangkatnya paling tinggi itu bisa memecah belah. Ada riwayat hadisnya itu dikisahkan Nabi SAW bersabda, setan itu punya kerajaan di atas air. Rebutan nih orang-orang kelompok setan pengen jadi tetangganya setan. Rebutan. Ini rajanya setan, iblisnya ini. Akhirnya pokoknya yang paling gede fitnahnya baru beli di samping saya. Akhirnya setiap setan datang laporan, saya sudah membuat orang begini, saya buat orang bermaksud ini, saya buat orang bermaksud ini. Dan setan, enggak, bukan kamu. Tolak terus. Sampai datang satu orang, saya sudah meninggalkan satu keluarga, ribut semuanya sekarang. Suami istri ribut, bapak anak ribut, menantu mertua ribut, saudara ribut. Kata iblis apa? Nah, ini yang paling gede fitnahnya ini yang menjadi tetangga saya. Jadi Anda kalau menyenangkan setan, silakan bermusuhan. Menyenangkan Allah apa menyenangkan setan? Ini gini. Musuh kita siapa sih? Yang Allah nyatakan musuh kita itu siapa? Setan ini Allah nyatakan musuh kita ya. Lalu diajak teman. Mau tahu kapan setan itu mempengaruhi kita? Ada kerabat kita nggak baik, kita mau nyambung. Tiba-tiba ada yang ngomong macam-macam. Kadang-kadang ngomong itu seperti bisikan di hati. Kadang-kadang yang ngomong di depan kita langsung ada manusianya. Itu manusia setan juga ini. Itu orang yang suka nyampaikan sampai orang itu berpecah belah, nyampaikan orang dan sebagainya. Itu kalau dalam hadis Nabi dikatakan apa? Syiraru ibadillah, hamba Allah yang paling buruk. Hati-hati itu, nggak sembarangan ini. Karena suka nyampaikan. Datang orang nih ya, datang orang ke saya gini. Datang saya, Muhammad, datang orang saya. Itu nama Abdullah itu kan paling pasaran. Hamba Allah kan semuanya kan hamba Allah. Muhammad, Abdullah barusan ngomongin kamu. Kata Abdullah, kamu tuh orangnya sombong. Kamu tuh pernah berbuat jahat sama dia. Dia tuh masih dendam, marah sama kamu. Dia tuh pasti akan membalaskan dendamnya sama kamu. Yang jahat sama saya ini Abdullahnya atau yang nyampein? Anda pikir coba, Abdullah ini dia sudah baik loh. Dia benci sama saya tapi dia nggak ngomong di depan saya. Ini malah nyampaikan agar saya jadi susah karena perbuatannya Abdullah. Ini yang paling buruk. Ada orang buang hajat di WC. Karena buang hajat di WC, tentu ada orang ngambil kotorannya disebar. Semua kotor berantakan, isinya kotoran menjijikkan. Yang salah yang buang hajat di WC atau yang nyebar? Yang nyebar. Begitu juga kalau ada keburukan sampai kepada kita lewat seseorang, hati-hati, ini orang itu ular yang berbisa. Hati-hati. Sekali dia seakan-akan pro sama kita, nyampaikan omongan orang kepada kita, dia pro sama kita kan?
nanti kalau ada apa-apa dia bakal jadi orang yang pertama kali musuh kita. Kita nggak sengaja ngomongin orang, dia akan nyampaikan juga sama orang lain. Namimah itu penyakit, nggak bisa diobati. Itu kalau benar-benar dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu putusnya satu rahmi itu karena begini-begini ini. Karena setan itu paling senang orang musuhan. Makanya at-tafriq bainal ahibba min mahabbi syaitan. Perpecahan antara orang yang saling mencintai, saling bersaudara, saling rukun, itu sampai akhirnya pecah, itu adalah hal-hal yang paling disenangi sama setan. Jangan ikutin setan. Setan diikutin. Setan diikutin. Berarti pengen masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Itu loh. Paham ya? Jadi kan kita sebenarnya kadang-kadang ada orang jahat sama kita. Kita udah mau ngelupain, mau tidur diingetin. Hanya orang jahat. Nanti mau tidur ingat lagi, itu setan semuanya. Anda kalau ada godaan-godaan begitu buat Anda marah sama seseorang, Anda lihat atas, sebut nama Allah. Allah, Allah, Allah. Setan itu bisa ganggu kita dari depan, belakang, kanan, kiri, dari atas nggak bisa, dari bawah juga nggak bisa. Atas itu kiblat doa kita, bawah adalah tempat sujud kita. Setan nggak bisa berusaha. Jadi, jangan mau diperalat sama setan untuk saling bermusuh. Jangan pernah punya permusuhan dengan siapapun juga. Ini hal yang sangat penting ya. Kemudian setelah itu juga dunia. Paling banyaknya putus hubungan silaturahmi itu semuanya karena urusan dunia, terutama warisan. Nah, warisan itu jumlahnya kadang nggak seberapa, fitnahnya yang lebih gede kadang-kadang. Fitnahnya yang lebih gede warisan itu. Makanya ikuti untuk urusan pembagian warisan pakai syariat Islam. Pelajari. Kalau Anda nggak paham, nanya sama yang paham. Entah dapatnya Anda berapapun, tapi kalau Anda sudah pakai hukum Allah Ta'ala, maka insya Allah gak akan ada perpecahan. Dan insya Allah uang yang Anda dapat jadinya akan berkah. Warisan itu begitu ya. Begini. Wudhu antara madhab itu bisa ada perbedaannya. Wudhu cara madhab Syafi'i, wudhu cara madhab Imam Malik, wudhu cara madhab Imam Ahmad bin Hanbal, wudhu cara madhab Imam Abu Hanifah. Ini masing-masing mungkin beda. Sholat beda mungkin, puasa beda, hukum waris hampir gak ada perbedaan di antara empat madhab. Anda bisa beda. Kenapa gak ada perbedaan? Karena cara ngitungnya detail diajarkan dalam Al-Quran. Itu kalau hukum warisan, tinggal ikuti aja. Perbedaan hampir gak ada. Anda pikir kenapa? Karena ini tuh sumbernya fitnah. Berapa banyak kakak adik gak saling sapa, semuanya karena ribut urusan waris. Semoga Allah kasih selamat semuanya insyaallah ya. Gak sampai kita menzalimi warisannya siapapun. Semoga kita juga gak dizalimi warisan kita oleh siapapun juga insyaallah ya. Itu masalah warisan. Jadi ini yang pecah dalam satu rahmi itu begitu, urusan warisan dan lain sebagainya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, as-sadaqatu 'alal miskini sadaqatun wa 'ala dzawir rahimi ithnatani sadaqatun wa silatur rahim. Sedekah kepada orang miskin itu hitungannya ya sedekah berpahala. Tapi kalau sedekah kepada kerabat yang nggak mampu, maka hitungannya dua, sedekahnya dapat, silaturahminya juga dapat. Makanya yang namanya kerabat itu harus diutamakan, harus diutamakan. Jadi kadang-kadang orang itu maaf, misalkan nih, orang itu senang donasi yang jauh-jauh, ada heboh di sana, donasi ke sana semuanya. Kerabatnya nggak bisa makan, nggak pernah dipikir.
Saya bukan melarang Anda donasi yang jauh loh ya. Silakan, tapi yang lebih utama itu yang ada di dekat Anda. Apa maksudnya? Paman nih, paman. Orang itu cenderung senang sedekah yang di situ ada hebohnya gitu. Mama ya, mama. Dengar ada sesuatu di sana. Ini kita memerlukan bantuan dan sebagainya. Semangat disedekah ke sana. Tapi kakaknya mungkin, adiknya mungkin terlilit hutang. Hidupnya setengah mati. Gak pernah dia tolong. Yang jauh-jauh justru dia kasih. Ini salah. Al-muta'addi fi shadaqah kamaniha. Orang yang sedekahnya itu tidak benar, nggak pas, itu sebetulnya nggak bersedekah. Jadi sedekah itu juga harus pakai ilmunya, ada ilmunya juga sedekah itu. Harus ada ilmunya juga. Paham ya? Jadi silahkan Anda sedekah kayak jauh-jauh silahkan. Tapi setelah Anda pedulikan kerabat Anda. Dan yang jauh Anda urus kerabat Anda nggak bisa makan, Anda nggak tahu, Anda cuek, Anda nggak pedulikan, salah itu. Konsep Islam itu luar biasa, luar biasa. Sekarang gini di kota-kota besar ini kan lagi bingung kenapa kok banyak tunawisma, gelandangannya, wisma gelandangan dan lain sebagainya. Itu rata-rata dari mana? Anak-anak dari kampung yang dia itu pergi merantau ke kota yang besar, tapi sampai sana ternyata keahliannya nggak memadai. Akhirnya tidak dapat pekerjaan, malah itu dan lain sebagainya, malah akhirnya tadi jadi tunawisma tadi. Dari situ akhirnya naudzubillah beli kadang-kadang muncul berbagai macam kriminal dan lain-lain. Ini rata-rata kita bawa mereka keluar dari kampung, kadang keluar dari kampung karena marah. Jadi karena marah punya pamannya sudah mampu tapi dirinya nggak pernah ditolong dan sebagainya, kadang-kadang seperti itu. Jadi makanya penting kita tuh sekarang kalau kita sama Allah dikasih kelebihan rezeki, peduli orang yang ada di sekitar kita. Anda setan itu akan ngajak Anda untuk ada sedekah sama sekali. Anda harus lawan. Berusahalah sedekah, sekalipun sedikit. Sekalipun sedikit. Anda awalnya dengan sedikit, tidak ada masalah. Sedikit tidak apa-apa. Tapi satu sedikitnya Anda buat rutin. Akhirnya kan lama-lama nggak sedikit. Paham nggak? Sedekah Anda itu, kalau Anda tidak bisa langsung banyak, untuk banyak, Anda tidak mampu, karena kita melawan godaan dan lain sebagainya. Anda sedekah sedikit, tapi rutin, kan lama-lama jadi banyak. Bahwa maksudnya, kalau sedikit itu kan tidak terasa, tapi rutin, lama-lama jadi banyak juga. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang ada kerabat Anda yang jual sesuatu barang ataupun juga, ya memang Anda perlukan, Anda belinya di situ. Anda beli di situ. Anda lagi nggak masak, ini mau cari mau beli masakan. Beli di tempat keluarga Anda, memang ada yang jual buka warung. Enggak ada kerabat deh, tetangga Anda buka warung. Beli di situ, itu lebih bagus daripada beli dari tempat yang jauh. Itu. Ini yang penting untuk diperhatikan ya kita semuanya. Jadi bagaimana agar hubungan silaturahmi itu bisa berjalan, tentunya penghalang-penghalangnya seperti cinta dunia dan jatuh semuanya harus bisa kita lawan. Nanti insya Allah maka akan terwujudlah silaturahmi itu sudah seperti itu ya. Kemudian nanti kita ini ada isya-nya. Oh ya, masih 15 menit. Ini itu tentang silaturahmi. Ada satu kisah yang berkaitan dengan silaturahmi. Satu kisah ini juga pernah disampaikan di Masjid Asy-Syikhaf ini oleh Habib Salim Syatiri. Ini kisah nyata yang dialami oleh gurunya Habib Salim sendiri, yaitu Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Ini gurunya Kiai Maimun Zubair juga ini. Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, beliau adalah salah seorang ulama yang ketika itu mengajar di Masjidil Haram.
Nggak lama, lo istiqomahnya dengan aktivitas ngajarnya, datang ulama lain, masya Allah soleh juga, orang baik, dan akhirnya dinilai layak, dan akhirnya ulama ini juga mengajar di Masjidil Haram. Terjadilah persahabatan antara Sayyid Alawi Al-Maliki dengan ulama tadi ini, persahabatan akrab. Sampai waktu berjalan, suatu ketika ulama sahabatnya Sayyid Alawi ini meninggal dunia. Alawi kehilangan, dia urus semua jenazahnya sampai disolatkan, sampai dikuburkan. Beberapa hari setelah itu, Sayyid Alawi Al-Maliki itu bermimpi temannya tadi itu berada di hadapan beliau, pakai pakaian yang rapi, bahkan di kepalanya itu ada mahkota. Kepalanya itu ada mahkota. Lalu senang, masya Allah, ini teman saya berarti nasibnya di akhirat bagus ini. Orang rapi, bahkan pakai mahkota. Memang ulama dia nih, ajar di Masjidil Haram lagi. Baru Syed Alawi mau mendatangi sahabat ini tadi, tiba-tiba datang burung yang menyambar kepalanya. Dan burung tersebut menyerang kepala dari ulama ini tadi sampai berdarah-darah, sampai mahkotanya itu terjatuh. Syed Alawi kaget. Ya apa? Selesai burung itu pergi, Syed Alawi mendatangi orang tersebut, nanya, ya sahabatku, apa yang terjadi? Sahabat yang tadi menjawab, ya, amal saya semuanya bagus kecuali satu. Saya punya hubungan yang buruk dengan saudari perempuan saya. Saya hijrah datang ke Mekah itu bersama dengan keluarga saya, istri, anak, dan juga saudari perempuan saya itu. Suatu ketika ada keributan antara istri saya dengan saudari perempuan saya, akhirnya cekcok. Setelah itu saudari perempuan saya memilih untuk keluar dari rumah. Setelah itu hubungan kami itu nggak bagus. Akhirnya Alawi Al-Maliki terbangun dari tidurnya, kemudian inisiatif, saya harus inilah cari tahu ini saudari perempuannya di mana. Syed Alawi mendatangi ke rumah sahabatnya, nanya-nanya, benar enggak kalau ada hubungan yang kurang baik dengan saudari perempuannya? Dijawab ketika itu oleh keluarganya, benar. Ketika itu ada satu keributan dan saudara perempuannya, saudarinya ini pilih untuk keluar rumah. Tinggalnya di mana sekarang nggak tahu. Akhirnya dengan penuh perjuangan dan nyari satu kota Mekah ketika itu, cari info-info dan lain sebagainya. Ternyata tinggal di pinggiran kota, ketika itu kehidupannya dibiayai oleh LSM ketika itu. Akhirnya ketemu Syed Alawi Al-Maliki, mau bisa komunikasi, nanya. Itu mungkin sudah ada lembaga sosial gitu ya Pak, lembaga-lembaga sosial gitu lah, semacam LSM gitu lah. Ketemu Syed Alawi Al-Maliki dengan saudari perempuan ini, nanya, gimana Bu, saudara kamu sudah meninggal dunia, sudah dengar atau belum? Dengar. Ngapain? Saya cuek, saya nggak ngurus dia lagi. Ceritakan kisahnya. Ya, perempuan saudara kamu amalnya bagus semuanya, kecuali satu, hubungannya sama kamu nggak baik, akhirnya dia sekarang disiksa sama Allah. Nah, tolong kamu maafkan, kamu ikhlaskan, biar dia di alam kuburnya itu tenang. Kata saudarinya itu, Pak mau saya. Udah nyakitin saya udah tinggal di sini bertahun-tahun, gak ada yang ngurus, dia gak pernah ngurus saya gak mau maafkan dia. Dirayu sama Syed Alawi Al-Maliki, ceritakan hadis, sampaikan ayat keutamaan memaafkan, sampaikan. Hasilnya masih gak mau. Terakhir dibeli maafkan. Maafkan 10 juta. Enggak, gak mau saya maafkan. Maafkan 50 juta. Iya, kalau itu saya maafkan. Ternyata hadis dan ayat kalah sama duit. Kasih duit, itu ada transaksi, maafkannya pakai transaksi. Udah, duit diterima, ya sudah saya maafkan dia, saya ikhlas, saya maafkan dia. Nggak lama mimpi lagi Syed Alawi Al-Maliki, saudaranya
Ahmad sahabat itu waktu nampilnya rapi begitu. Setelah itu mengatakan, alhamdulillah burungnya udah pergi sekarang. Jadi Anda jangan sampai punya hubungan yang gak baik sama saudara ya. Bayangin nih, pengajar di Masjidil Haram udah top loh, ternyata masih nggak bisa lolos kok urusan silaturahmi ini, apalagi kita ngajar di Masjidil Halal aja nggak kita ini. Ya kan? Apalagi Masjidil Haram. Nah makanya dan juga kesian penerus kita nanti kalau harus bayar-bayar untuk mencari maaf ya. Makanya jangan cari keributan sama siapa-siapapun dah. Ya dengan siapapun juga kita usahakan kita selalu baik, terutama dengan kerabat sendiri. Mungkin itu. Allah alam, ini hubungan dengan pembantu, hubungan dengan tetangga kayaknya tidak mencukupi waktunya. Masya Allah pasti tambah semangat ya. Jadi silaturahmi ya.